Selamat pagi semuanya teman-teman aku, welcome back to my channel Cinta Delima Channel. Apa kabar semua teman-teman aku around the world? Semoga teman-teman selalu happy. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mensupport channel aku, dan buat teman-teman yang baru datang di channel aku, welcome to my channel. Terima kasih sudah mengunjungi channel aku. Jangan lupa kalau teman-teman suka sekalian di subscribe ya. Oke, di video aku kali ini aku sekedar ingin menyampaikan terutama buat teman-teman yang ada di Hong Kong atau teman-teman yang akan datang ke Hong Kong tentang pengumuman kebijakan terbaru pemerintah Hong Kong untuk pekerja rumah tangga asing ya. Beberapa minggu ini peraturan baru ini sudah berseliweran di internet ya, di Facebook, di mana-mana ya, di bagian forum-forum diskusi masalah ketenaga kerjaan ya. Cuma ada teman-teman yang mungkin nggak paham banget ya, apalagi kalau kita harus membaca terus itu peraturannya tuh banyak banget, itu kayak kita nyambung kayak enggak gitu ya. Jadi di sini aku ada sedikit sharing, mungkin aku hanya bisa mengambil intinya aja, jadi biar teman-teman itu mungkin ada yang nggak paham itu biar paham gitu ya. Kadang kan kalau kita baca itu kan kita boring banget gitu. Jadi kalau kita dengerin gini kan kayak langsung jelas gitu ya. Ini di sini karena coronavirus COVID gelombang keempat di Hong Kong ini semakin parah juga gitu ya. Ini udah gelombang keempat di Hong Kong, dan itu pemerintah Hong Kong mengambil kebijakan untuk bagaimana agar virus itu tidak berkembang di negara mereka gitu. Salah satunya juga kita kena imbasnya masalah peraturan kontrak kerja dan izin tinggal gitu ya. Ya itu memang negara mereka, dan itu adalah hak mereka untuk melakukan apapun yang terbaik untuk negaranya, dan kita yang kita tinggal di sini kita harus mensupport ya, kita harus mendukung. Dan di sini teman-teman yang udah tinggal di Hong Kong atau yang belum bisa disimak, dan teman-teman itu mungkin yang ada di Hong Kong, teman-teman harus diperhatikan dokumen-dokumen kita ya sebelum semuanya itu berakhir dan berakibat menyusahkan diri kita sendiri. Teman-teman tahu tuh kan, kalau masalah visa itu nggak sembarangan ya gitu. Itu tentang visa kerja, izin tinggal, kita harus benar-benar pasti, karena itu kita berhubungan dengan negara. Jadi kalau kita ada salah, kita sembarangan, kita nggak lalai dengan dokumen kita bisa didenda atau bahkan di penjara gitu. Jadi memang hukumannya tuh termasuk ribet ya, apalagi setelah ada COVID-19 ini. Menurut aku peraturan imigrasi juga lumayan ribet gitu ya. Ini di sini aku mau bacain ya, aku baca dan aku jelasin gitu. Aku nggak bisa aku explain, aku terangin semuanya pakai kata-kata aku sendiri yang karena kenapa sih? Karena ini adalah peraturan, jadi harus sama persis. Jangan sampai kita tuh merubah peraturan itu atau bagaimana gitu. Itu menyesatkan kalau mereka yang ingin tahu gitu. Jadi ini harus benar-benar harus benar-benar tidak ada yang diplesetkan gitu, pokoknya harus sama gitu ya pengumuman. Jadi aku sambil baca gitu, karena untuk ngapalin sebanyak gini juga nggak bisa ya, bisa sedikit cuma intinya aja, tapi kalau harus banyak banget tuh kayak nggak bisa gitu. Oke, di sini yang seputar perpanjangan kontrak kerja yang berlaku, seputar perpanjangan kontrak kerja itu maksudnya misalkan aku sudah selesai satu kontrakan dan aku ingin memperpanjang lagi gitu. Ini ada peraturannya ya. Jadi udah beda lagi. Untuk kontrak yang akan berakhir pada atau sebelum 31 Maret 2021 diizinkan untuk memperpanjang masa kerja dan masa tinggal dengan jangka waktu maksimal 3 bulan. Jadi misalkan teman-teman masih kontrak kerjanya itu mau habis sebelum atau sebelum tanggal 31 Januari 2021 ini, teman-teman harus dipercepat. Maksud aku itu prosesnya dipercepat. Dipercepat tuh misalkan aku selesai 3 bulan lagi, jadi sebelum 3 bulan selesai itu aku harus udah diperpanjang lagi gitu, diperbaharui lagi gitu, nggak bisa mendadak gitu. Karena pengalaman sebelumnya kan memang juga majikan untuk menunggu PRT yang baru, pekerja asing yang baru ke Hong Kong itu kan juga perlu waktu untuk bikin visa dan segala macamnya itu ya. Sekarang soalnya juga harus dikarantina juga di Hong Kong. Ini karantinanya sekarang 21 hari ya gitu ya. Jadi memang semuanya butuh waktu yang nggak bisa mendadak gitu ya.
Terus jika selama 3 bulan dalam waktu perpanjangan tersebut pekerja rumah tangga asing yang baru tidak bisa datang ke Hong Kong ya dalam waktu 3 bulan tadi itu ya, mengajukan visa baru untuk pembantu yang akan datang ke Hong Kong, tapi ternyata tidak bisa ya gitu ya. Kemudian majikan dan pekerja rumah tangga yang lama sepakat untuk tetap saling membutuhkan. Contohnya dulunya sih aku mau pulang Indo, tapi ternyata yang baru tuh ditunggu sampai 3 bulan nggak datang. Terus visa aku tuh udah mau habis karena 3 bulan tadi ya aku harus keluar Hong Kong, tapi ternyata yang baru nggak datang. Jadi bos tempat kita kerja, majikan itu dan pekerja rumah tangga yang lama kalau memang sepakat untuk untuk tanda tangan lagi memperpanjang visa tinggal dan visa kerja lagi ya gitu ya, itu boleh. Itu masalah kontrak kerja ya gitu. Dan ini yang masalah izin tinggal gitu, izin tinggal juga sekarang udah agak ribet dikit gitu ya. Pemerintah memutuskan bahwa pekerja rumah tangga asing yang kontraknya berhenti sebelum waktunya, maka ia tidak dapat lagi mengajukan perpanjangan batas tinggal sebagai pengunjung dan harus meninggalkan Hong Kong setelah kontrak kerja mereka berakhir dalam waktu 2 minggu sejak tanggal pemutusan kontrak kerja. Gitu ya. Contohnya contoh gini loh, contohnya misalkan kerja, misalkan kita bekerja terus kita tuh nggak suka di bos itu ya, atau kita yang nggak suka itu siapa sih dari bos kita, dari majikan kita, atau dari kita gitu. Pokoknya dua-duanya itu termasuk mengakhiri kontrak kerja sebelum kontrak kerjanya habis. Itu yang mengakhiri kita atau bos kita, itu sama saja gitu ya. Itu yang jelas yang di sini intinya adalah sebelum kontrak kerja kita habis, kita sudah kita sudah tidak ingin bekerja lagi, itu break kontrak atau terminate ya, kita harus meninggalkan Hong Kong ya. Jadi kita nggak bisa kalau dulu sih kita nge-break kontrak atau kita diterminate, kita dipulangkan sama bos, kita harus untuk menunggu majikan baru lagi, bos baru lagi, kita tuh bisa menunggu visa di Hong Kong ya gitu kan, menunggunya itu di Hong Kong kayak gitu ya. Tapi sekarang udah nggak bisa, jadi sekarang harus pulang ke Indonesia. Jadi kalau teman-teman visanya berakhir sebelum waktunya berakhir, kita diterminate atau nge-break kontrak, itu sama aja teman-teman nggak bisa menunggu visa di Hong Kong. Teman-teman harus pulang ke Indonesia, seperti itu ya. Jadi agak repot juga nih sekarang gitu, apalagi kalau kita nge-break posisinya pas baru datang dari Indonesia, belum lama, belum punya uang, kita harus pulang ke Indonesia. Jadi malu nggak malu, enak nggak enak ya, memang harus seperti itu peraturannya. Kalau dulu kan bisa tunggu di Hong Kong sampai kita nggak pulang ke Indonesia, sampai dapat majikan lagi, sampai dapat bos baru lagi, tapi sekarang harus pulang ke Indonesia ya. Itu buat izin tinggal ya gitu ya. Imigrasi Indonesia semakin memperketat pemberian visa kerja ya, dan bagi yang terkena tuduhan job hopping bisa saja permohonan aplikasi visanya ditolak. Job hopping itu seperti ganti gitu ya. Sorry, aku jelasin tadi yang misalkan kita nggak boleh menunggu di Hong Kong tadi, kita maksudnya nunggu visanya di Indonesia gitu ya, nggak di Hong Kong gitu ya. Yang masalah job hopping ini, imigrasi akan mempertimbangkan, akan menyetujui memberikan visa kalau job hopping itu misalkan kita ganti, misalkan aku sudah di bos aku yang lama, terus aku sudah selesai kontrak kerjaku, tapi aku pengen ganti di majikan yang baru, itu mereka juga akan dipertimbangkan apakah benar dokumen-dokumennya itu akurat benar kalau itu memang buat syarat pengajuan visa untuk kita diberi visa gitu. Jadi nggak bisa sembarangan gitu ya. Sekarang tuh lebih rumit lagi gitu ya. Untuk penangguhan cuti untuk kontrak kerja yang baru, baik itu renew dengan majikan yang sama atau majikan baru, seorang kita diperbolehkan untuk menangguhkan cuti selama tidak lebih dari 1 tahun setelah kontrak kerja lama gitu. Biasanya kan di Hong Kong kalau kita setelah menandatangani kontrak baru, kita kan harus exit Hong Kong, dikasih kurun waktu selama 1 tahun gitu ya. Tapi karena sekarang ini kita nggak boleh keluar Hong Kong kayak gitu ya, nggak boleh keluar Hong Kong masalahnya sekarang itu gitu ya. Kita nggak bisa keluar gitu, bukan nggak boleh sih. Karena sekarang ini di mana-mana kan lagi ditutup kayak gitu ya. Jadi kita harus ada itu ke imigrasi lagi, extend lagi gitu. Kalau saya kemarin baca di kolomnya agensi itu, di kolom mainnya agensi itu, bahwa setelah kita renew itu kan harus 1 tahun, biasanya kita keluar Hong Kong, tapi ternyata kita nggak bisa keluar. Jadi dalam waktu kurun 1 tahun itu kita memperpanjang lagi gitu ya.
Contohnya aku tuh udah mau habis, terus aku perpanjang lagi, nanti ke extend ke imigrasi lagi, dikasih visa lagi gitu. Kan biasanya kalau kita udah tanda tangan kontrak baru, terus kita dikasih waktu 1 tahun, kita keluar Hong Kong kayak gitu ya. Nanti kita balik ke Hong Kong itu udah dapat visa gitu, dapat visa 2 tahun atau 1 tahun gitu ya. Tapi karena ini kita nggak bisa keluar, jadi ya kita yang harus visa kita nggak mau overstay di Hong Kong, jadi kita harus datang ke imigrasi untuk extend gitu. Tapi kalau bisa exit Hong Kong sebenarnya nggak usah extend, tapi karena kita nggak bisa keluar Hong Kong, jadi kita harus extend ya gitu. Tapi kalau masalah cuti tahunan, biasanya kan kalau kita sudah kerja sama bos itu 2 tahun, ada kontrak kerja, itu ada cuti, itu masih ada cutinya ya gitu, nggak hilang, kita masih ada cutinya. Cuma sementara ini karena masih COVID ini kita belum boleh terbang exit Hong Kong atau kemana, jadi teman-teman bisa membicarakan sama kesepakatan antara majikan dan teman-teman ya, bosnya teman-teman, kalau kapan itu bisa exitnya, yaitu nanti kalau negara ini, kalau dunia ini sudah normal yang pasti ya gitu, kita bisa exit kemana aja. Kalau saat ini memang rumit semua di segala bidang, di semuanya, nggak ada yang nggak sengsara ini karena COVID ini, termasuk kita juga ini sekarang masalah imigrasi itu rumit banget ya gitu. Dan pemerintah juga mengingatkan masalah aturan baru ini kita harus fleksibel ya, antara majikan, antara pekerjanya harus fleksibel ya. Kita harus mensupport masuknya, kita harus mengikuti arahan mereka, mengikuti aturan yang ditetapkan oleh mereka gitu. Jadi kita juga harus ngerti kayak gitu ya. Misalkan kontrak visa kita mau habis ya, kita meskipun kita nggak boleh exit ya, kita harus extend gitu, kita harus mengerti. Jadi majikan juga harus memberi waktu buat pekerjanya untuk mengextend visa gitu maksudnya ya. Oke, itu tadi sharing-sharing dari aku tentang masalah peraturan baru yang ada di Hong Kong, pengumuman kebijakan terbaru ya, karena ada COVID ini ya, dan itu sampai kapan saya tidak tahu ya gitu, akan berubahnya sampai kapan kita nggak tahu. Terima kasih yang sudah menyimak video aku, kita ketemu lagi di my next video.